Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurangga. Oke, di sini kita masih belajar seputar tentang kelistrikan. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pengapian untuk sepeda motor. Sistem pengapian untuk sepeda motor itu ada dua jenis. Yang pertama sistem pengapian DC, dan keduanya sistem pengapian AC. Nah, di sini saya akan membahas, untuk video kali ini saya akan membahas tentang sistem pengapian AC. Jadi power utamanya untuk menuju CDI-nya itu dari output spool jalan, spool epi ya. Jadi tidak menggunakan tegangan baterai 12 volt. Untuk pengapian DC itu dia menggunakan tegangan baterai 12 volt untuk input masuk menuju CDI, powernya itu ya, untuk mengaktifkan CDI-nya. Tapi untuk arus AC ini dia dari spool output langsung dari mesin. Nah, oke, yang kita bahas sistem AC. Kita di sini tidak membahas secara detail, tapi bagaimana cara kerja dari sistem AC tersebut. Oke, mari kita simak sama-sama penjelasan dari saya berikut ini. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana sistem pengapian AC itu. Kebetulan di sini ada motor C series ya, C series, yaitu C series itu Honda Grand, Supra, Prima, itu C series motor Honda yang menggunakan sistem AC. Di sini kenapa saya tidak secara detail memberitahu, karena setiap motor yang menggunakan sistem AC itu banyak. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki itu ada juga motor-motor yang menggunakan sistem AC dan kabelnya berbeda-beda. Jadi saya tidak diberitahu secara detail. Ini sini garis besarnya saja bagaimana cara kerjanya. Dari sistem pengapian AC ini ada yang namanya spool epi ya. Ini spoolnya ada yang satu, ada yang dua ya, tergantung jenis motor yang digunakan atau modif dari pengguna motor itu. Ada yang dibikin dua spoolnya, tapi rata-rata dia menggunakan satu spool epi ya. Spool epi pun ada yang macam seperti ini ya, spool epi, tapi ini spool lampu ya. Ini spool epi ada seperti ini modelnya, itu untuk jenis motor-motor lama seperti jenis King, Tornado, RG atau yang Ninja 150, banyak pakai spool seperti ini. Kalau untuk Yamaha mungkin Alpha itu pakai spool seperti ini, spool CDI-nya ya. Oke, lanjut. Ini adalah spool epi. Nah, ini spool epi CDI. Saat mesin dinyalakan atau kita engkol, otomatis dia akan mengeluarkan tegangan dari kabel yang output yang menuju CDI. Nah, rata-rata untuk jenis kendaraan sepeda motor ya di negara kita itu warna kabel spool epi itu biasanya warna merah hitam. Tapi tidak mesti warna ini, tapi kebanyakan dia menggunakan untuk pengapian AC itu dia warnanya merah hitam. Nah, saat motor berputar otomatis dia akan mengeluarkan tegangan. Tegangan keluar itu kita bisa ukur dengan ampermeter, itu berbeda-beda. Soalnya tiap jenis motor itu berbeda-beda. Jadi jenis motor Honda saja sudah berbeda ya. Misalkan kita GL, NSR atau Honda Win, Grand itu udah berbeda-beda. Kita bicara tentang Grand karena ini mesin C series ya. Kita coba dengan mesin Grand, misalkan sinyal output Grand-nya itu 500 sampai 600 ohm. Ini kalau diukur pakai ampermeter dia akan keluar 500 sampai 600 ohm. Jika dia melebihi itu dia ada konsleting, kemungkinan spool rusak itu ya. Atau di bawah itu motor nyala tapi langsam kurang bagus juga. Nah, oke, itu hanya informasi kecil saja. Jadi kita lanjut dengan sistem kerjanya. Saat motor berputar dia akan mengeluarkan tegangan output dari spool AC. Tegangan ini akan langsung disalurkan menuju CDI.
Oke, nah dia akan disalurkan menuju CDI di sini. Nah, tegangan yang keluar dari output spool itu akan disimpan di CDI ini, tapi dia tidak akan langsung dimasukkan menuju coil ya. Di sini namanya coil. Dia tidak akan langsung dimasukkan menuju coil kecuali ada perintah atau ada sinyal dari pulser pickup coil ya. Apa itu pickup coil? Nah, ini pickup coil. Ini pickup coil. Dia tidak akan memberi tegangan menuju coil sebelum pickup coil ini memberi perintah. Bagaimana perintahnya? Yaitu terdapat pada flywheel magnet. Nah, di magnet ini ada yang namanya tonjolan pulser. Nah, dia akan memberi tegangan sama CDI saat dia sudah melewati pulser tonjolannya. Tonjolan ini bisa melewati pulser. Nah, dia akan memberi tegangan sama CDI untuk memerintahkan CDI memberi tegangan menuju coil. Tegangan yang disimpan di CDI kurang lebih sekitar 300 volt. Ini akan menuju coil. Di sini ada lilitan primer sekunder. Nah, itu fungsinya dia harus bisa memercikan bunga api pada kabel busi ini menuju busi. Nah, di sini setrum yang 300 volt itu akan dirubah menjadi 15.000 volt atau sampai 20.000 volt agar bisa memercikan bunga api. Nah, jadi fungsinya coil ini dia merubah setrum yang dari CDI menuju busi itu harus 15.000 sampai 20.000 volt ya. Jadi dia bisa memercikan bunga api. Oke, itu untuk jenis pengapian AC yang menggunakan sistem pulser ya. Jadi ada komponen utamanya. Yang pertama magnet, yang kedua spool pengapian, yang ketiga pulser, yang keempat CDI, yang kelima coil, dan terakhir masuk ke busi. Itu untuk yang sistemnya masih menggunakan, ada yang menggunakan pulser pickup coil. Ada beberapa jenis pengapian AC dari motor seperti RJR atau Suzuki RC Tornado, dia tidak menggunakan pickup coil. Jadi begitu dari spool output pengapian, dia langsung masuk CDI, di CDI langsung masuk menuju coil, langsung disalurkan menuju busi. Nah, oke. Mungkin cukup sekian tips tentang pengapian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.